So, about internet security. Jadi hari ini materinya tentang keamanan yang bisa kita lakukan ketika mengakses sebuah jaringan internet. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa itu etika ketika menggunakan internet, kemudian risk-nya, ya. Nah sekarang the security. Apa kaitannya? Yang pertama, keamanan internet adalah sebuah masalah yang mencakup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Ya, banyak sekali transaksi yang dilakukan di internet, bahkan sekarang kita belanja saja udah menggunakan internet ya, using marketplace, ya, and then send food with GrabFood, ShopeeFood, banyak sekali. Dan umumnya keamanan internet ini meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui form web, autentikasi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protocol. So, any application, any website, there is internet protocol there, yeah. So you have to allow the storage, maybe allow the camera, yeah, when you access the application, yeah. So the security of internet is very important. Nah, ada lagi macam-macam produk keamanan internet. Jadi selain bahaya, internet juga memiliki tools yang dipakai untuk mengamankan perangkat kalian atau data kalian. Yang pertama ada antivirus. Ya, mungkin kalian udah tahu atau udah mengenal di laptop kalian masing-masing sudah terinstall. Ada Windows Defender, and then ada Smadaf, atau ada yang pakai Avast, McAfee, dan yang lain-lain. Nah, antivirus itu tentu menjaga laptop atau komputer kalian dari ancaman-ancaman kejahatan internet. Ya, baik itu pengambilan data secara ilegal, kemudian akses data secara ilegal. Nah, itu bisa diantisipasi dengan antivirus. Antivirus software ini adalah program keamanan internet yang dapat melindungi perangkat dari program dari serangan dengan mendeteksi dan menghilangkan virus. Jadi sebelum virus itu bisa mengakses komputer kita bisa mendeteksi terlebih dahulu dengan menggunakan antivirus ini. Ya. Selain antivirus, ada juga yang namanya password manager. Ya. Nah, password manager ini juga penting. Beberapa website biasanya menyediakan fitur save password atau manage password. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengamankan account kalian dari serangan-serangan cyber security gitu. Ya, jadi misalnya ada dalam sebuah website kalian memerlukan username dan password. Nah, password manager ini akan membantu mengamankan akun kalian dari kejahatan-kejahatan internet yang ada di seluruh jaringan gitu. Jadi aplikasi perangkat lunak yang membantu user menyimpan dan mengatur password. Yang ketiga ada suite security. Jadi suite security ini pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 2003 yang bernama McAfee. Nah, McAfee ini hampir mirip dengan antivirus, tapi dia merupakan aplikasi yang multi function. Ya, jadi dia bisa mengamankan data kalian sekaligus bisa juga menyimpan password atau akun yang penting, ya, yang ada di website atau yang ada di komputer lokal gitu. Dan suite ini mengandung yang pertama ada firewall. Firewall ini serangan cyber dari jaringan internet, dan antivirus and anti-spyware, dan banyak lagi. Nah, itu juga salah satu antivirus ya, Marvel. Jadi banyak sekali antivirus yang bertebaran di dunia security. Jadi ini sangat penting untuk mengamankan data kalian ya, supaya tidak diakses oleh orang lain. Gitu. Nah, yang keempat ada jaringan lapisan keamanan.
Nah, ini itu adalah aplikasi atau protokol yang berjalan on the background. Jadi di belakang sistem kalian ada yang namanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi tanpa kalian sadari, ketika kalian mengakses sebuah internet, biasanya internet protokol ini aktif untuk menjaga serangan-serangan cyber untuk bisa mengakses komputer kalian. Nah, biasanya IP ini menjamin keamanannya, kemudian dengan cara mengubah password atau mengubah suatu kode menjadi sebuah huruf yang tidak bisa dibaca secara kasat mata gitu ya. Jadi harus menggunakan alat dulu baru bisa dipecahkan. Namanya metode kriptografi. Jadi itu adalah metode memodifikasi huruf menjadi sebuah kode. Contohnya, kalian pernah scan QR code yang bentuknya boxes gitu, kotak terus ada acak gitu ya. Nah, itu merupakan metode kriptografi juga, tapi dalam bentuk QR gitu. Dan itu juga merupakan sebuah protokol keamanan untuk mengakses sebuah perangkat. Yang kelima ada Internet Protocol Security. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, TCP/IP. Kalau IPsec ini adalah security yang berjalan, yang dirancang untuk melindungi komunikasi ya dengan cara yang aman. Jadi kalau kalian misalnya berkomunikasi dalam bentuk email, misalnya dalam bentuk social media, nah IP protocol security ini akan berjalan gitu ya, untuk melindungi data kalian. Oke, sampai sini, sampai ke 5 jenis-jenis keamanan sistem. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Ethan, is it clear? Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, selain jenis-jenis keamanan komputer, ada juga yang namanya jenis-jenis firewall. Ya, firewall ini adalah suatu metode atau sistem yang terpasang pada komputer untuk membentengi serangan-serangan dari internet. Ya, biasanya ada notification tuh ke komputer atau laptop masing-masing bahwa ada misalnya file yang tidak dikenal atau akses yang tidak dikenal, biasanya ada notification. Nah, jenis-jenisnya yang pertama ada packet filter. Packet filter ini adalah generasi pertama firewall yang memproses lalu lintas jaringan pada paket per paket. Jadi dalam sebuah sistem keamanan itu ada yang namanya lalu lintas ya. Jadi ketika kalian mendownload file misalnya dari sebuah website, kemudian di save ke dalam hard disk, nah itu nanti ada lalu lintas jaringannya. Nah, siapa yang membentengi keamanannya? Salah satunya adalah packet filter ini. Yang kedua ada stateful packet inspection. Nah, ini itu istilahnya sebagai scanner bagi akses-akses atau file-file yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya dianggap mencurigakan, biasanya langsung di quarantine di sebuah aplikasi. Kalau Windows Defender itu biasanya di quarantine otomatis gitu ya, kalau misalnya ada file yang tidak dikenal gitu. Kalau misalnya lolos inspectionnya, filenya bisa di running atau di install. Kayak misalnya kemarin kalian install CorelDRAW. Nah, beberapa ada yang sukses, beberapa juga ada yang fail. Nah, itu tergantung inspectionnya. Apakah CorelDRAW-nya dikenali sebagai aplikasi yang bisa diinstal atau tidak. Nah, stateful packet inspection ini bekerja ya pada saat itu untuk men-scan apakah aplikasinya bisa terinstall atau tidak. Ada yang menggunakan crack ya, terus juga ada keygen dan lain-lain. Nah, itu juga di inspection dulu
sampai nantinya bisa dijalankan. Atau bahkan ada salah satu aplikasi yang ketika diinstal kita harus menonaktifkan firewallnya dulu atau antivirusnya dulu supaya bisa diinstal, karena dianggap asing gitu dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis firewall. Yang selanjutnya ada application level gateway. Nah, gateway itu kan gerbang masuk ya, gerbang masuk, dan tentunya ada tingkatan-tingkatannya. Ini merupakan firewall generasi ketiga di mana server proxy beroperasi di bagian paling atas dari model OSI, Suite IP. Jadi ternyata dalam sebuah lalu lintas jaringan internet itu ada beberapa tingkatan ya. Jadi ada tingkatan OSI namanya. Nah, itu merupakan lapisan-lapisan jaringan keamanan untuk membatasi file-file atau berkas-berkas yang berbahaya untuk bisa masuk ke dalam sebuah komputer. Nah,